Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Lexela dengan NIM 2003408. Saya akan mempresentasikan instrumen banjir dan kekeringan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah instrumentasi kebencanaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fakhrul Rozi SPD MSI. Yang pertama itu instrumen pada banjir. Adapun instrumen pada banjir, yang pertama ada Pelschal, di mana alat ini merupakan alat ukur ketinggian air sungai yang berbentuk penggaris dan akan menjadi pengukur debit air yang berpotensi menyebabkan banjir. Di mana alat ini dipasang di beberapa titik banjir sehingga dapat bermanfaat dalam early warning system atau sistem peringatan dini banjir. Sehingga dengan alat ini maka warga dapat mengetahui peringatan banjir yang akan terjadi. Dapat kita lihat alatnya pada gambar di samping. Kemudian yang kedua yaitu ada Automatic Water Level Recorder atau dengan singkatan AWLR. Alat ini berfungsi untuk mengukur tinggi muka air pada sungai, danau, ataupun aliran irigasi. Alat ini banyak digunakan pada pengukuran parameter dalam kegiatan hidrologi pada daerah aliran air, sehingga alat ini dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap banjir pada suatu daerah aliran sungai. Dapat kita lihat gambar dari AWLR ini pada gambar di samping. Kemudian, adapun prinsip kerja dari AWLR ini yaitu dengan menghubungkan kabel, dapat kita lihat pada prinsip kerja dari AWLR ini pada gambar di samping beserta komponen-komponennya, yaitu dengan menghubungkan kabel antara pelampung dan beban yang akan ditempatkan pada pulei. Pelampung akan ditempatkan pada permukaan air, sehingga apabila terjadi perubahan posisi pada pelampung, akan menyebabkan perubahan dari sistem pulei. Pulei tersebut akan memutar potentiometer, sehingga jumlah tegangan yang masuk juga akan berubah. Jumlah tegangan yang masuk ini akan menjadi input dari output sensor mekanik, dan output yang dikeluarkan yaitu berupa sinyal analog yang digunakan sebagai data masukan, di mana si data masukan ini akan dikirimkan ke smartphone petugas pantau melalui SMS atau aplikasi. Dapat kita lihat juga pada gambar di samping ini, seperti ada solar panel, sensor kelembaban tanah, sensor water level, dan lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada flood base, di mana flood base ini mendeteksi wilayah yang terkena banjir melalui sensor yang dipasang di setiap ruas jalan. Dan sensor flood base ini mampu membaca ketinggian air yang menggenang, sehingga dengan sensor flood base ini kita akan dapat mengetahui akan terjadinya banjir. Di mana flood base ini memiliki tiga komponen utama untuk memantau banjir, yaitu ada sensor, WiFi, dan monitor yang dapat mengupdate kejadian di lapangan. Dapat kita lihat gambar pada di samping. Kemudian yang keempat yaitu ada Smart Reservoir System, di mana alat ini mendeteksi banjir bandang dan memisahkan material-material banjir. Ketika air sudah difiltrasi, jika debit air itu masih tinggi, maka akan menyentuh sensor air dan akan membuka pintu waduk. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Alat dari Smart Reservoir System. Kemudian yang kedua yaitu instrumen pada kekeringan, di mana instrumen pada kekeringan ini yaitu soil moisture sensor. Soil moisture sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kelembaban dan kadar air dalam tanah, di mana sensor ini terdiri dari dua probe yang dapat dilewati arus untuk mendeteksi nilai resistansinya, di mana arus listrik yang mengalir di kedua elektroda melalui tanah dan resistansi pada tanah akan menentukan nilai kelembaban tanah, yaitu jika semakin besar, semakin banyak air membuat tanah lebih mudah mengantarkan listrik atau resistansi kecil, sedangkan tanah kering sangat sulit mengantarkan listrik atau resistansi besar. Sehingga dengan eh, mendeteksi nilai resistansi ini, maka kita dapat mengetahui kelembaban dan kadar air dalam tanah tersebut. Yang artinya juga kita akan dapat mengetahui atau mendeteksi terjadinya kekeringan pada suatu daerah. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.